Tes, tes, tes. Tes, tes. Widya, apakah mendengar suaranya Ibu? Widya, apakah Ibu, apakah kamu bisa mendengar suaranya Ibu? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Widya dengan Deatri Putri ini dari kelas IPA ya? IPA B. Iya, Bu. Sudah pasti memang pagi ini adalah PBM Bahasa Inggris di kelas kalian. Siang ini ya maksudnya Ibu. I'm sorry for coming late karena ini baru terhubung ke Zoom. Jaringan di Pak Jeko lumayan cantik sekali dan kurang bersahabat ya, sehingga lambat untuk terkonek ke Zoom. Tapi tidak apa-apa, walaupun lambat, yang penting kita bisa bertemu langsung dan menjelaskan, dan Ibu bisa menjelaskan materi ini supaya lebih jelas lagi kalian pahami. Baik, sambil menunggu teman-teman kalian yang lain, karena kita sudah 10 menit lambat masuk di room Zoom ini, dan Ibu menggunakan Zoom yang non-premium atau yang gratisan ya, yang free. Maka waktu yang diberikan oleh pihak Zoom ke kita itu hanya kurang lebih 45 menit. Artinya sekarang kita tinggal 35 menit ya. Jadi sambil menunggu teman-teman kalian yang lain bergabung, Ibu mulai saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akan men-screenshot materinya yang harus kalian pahami di pertemuan pertama kita ini. Baik, Ibu mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our activity today by saying Basmalah together. Bismillah. Baik, Ibu mau screenshot dulu mau share materi ajar kita hari ini, yakni tentang offering help and services ya. Itu merupakan materi pertama di PBM Bahasa Inggris kelas 12 sesuai dengan kurikulum 2013. Baik, sedang dalam proses membuka PowerPoint-nya. Kita lihat dulu apakah ada teman-teman kalian yang bergabung. Oke, ada Nurhayati Lapio ini dengan Reldel. Ini siapa nih Reldel ini? Masih menggunakan nama samaran? Reski, Bu. Oh, Reski ya, ketua kelasnya kalian ya. Baik. Iya. Oh ya, Ibu ingatkan kembali jangan lupa men-screenshot foto kalian sebagai bukti kehadiran kalian siang ini bersama Ibu. Nanti hasil screenshot-nya itu dikirim via Wapri ke Ibu sebagai bukti bahwa kalian berhak untuk mendapatkan nilai poin hadir. Baik, sudah terbuka. Sekarang Ibu akan siap share. Oke, sudah nampak di layarnya adik-adik untuk judul materi kita hari ini, Offering Help and Services. Sudah nampak Widya ya? Ya, nampak Ibu. Baik, Ibu akan full screen kan, biar lebih jelas tampilannya. Sambil mengecek kalau ada lagi teman-teman kalian yang bergabung. Baik. Oke, kita mulai saja. Jadi materi pertama di kelas 12, semester 1 atau semester 5 ya, kalau di tingkatannya kalian, atau semester ganjil itu adalah offering help and service. Apa itu offering help and service? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. So let's see tujuan pembelajaran dulu. Jadi setelah nanti mempelajari materi tentang offering help and
services ini adik-adik diharapkan nanti mampu menerapkan fungsi sosial. Nanti apa itu fungsi sosial dari materi ini kita akan bahas juga sebentar. Dan ada tujuan lain yakni mampu menyusun teks. Namun untuk kompetensi 4.1 mungkin belum bisa kita capai pekan ini, mungkin nanti akan menyusul pekan depan karena untuk pekan ini Ibu target yang kompetensi 3.1 dulu. Nanti adik-adik baca saja untuk lebih jelasnya mengenai tujuan pembelajaran ini di file yang Ibu sudah share di grup WA kelas kalian ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada definisi tentang apa itu offering health. Ya, offering health ini kan berbahasa Inggris ya. Tunggu Ibu admit dulu, yang baru masuk ada Zalfa ya. Oke, sudah dalam proses. Baik, offering help merupakan suatu tindakan seseorang yang menawarkan sesuatu. Jadi offering itu artinya menawarkan. Oke? Kemudian kalau kita tambahkan help dengan service berarti kita akan menggunakan ekspresi untuk menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, disinilah aspek sosialnya tadi. Kalau kita membantu orang itu, apa yang kita ucapkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang nanti Ibu harapkan kalian sudah tahu ekspresinya setelah mengikuti pembelajaran dengan tema offering help and services ini. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini dia fungsi sosialnya. Nanti tinggal kalian baca. Jadi fungsi sosial dari offering help dan services itu adalah untuk membantu hubungan interpersonal antar individu satu dengan yang lain, dengan menawarkan bantuan kepada keluarga, teman, bahkan maka kita telah menunjukkan bahwa kita itu peduli kepada orang lain di sekitar kita. Jadi itu unsur sosial. Adapun unsur kebahasaan dari materi offering health ini adalah kita nanti akan menggunakan model verb ya, yakni kita akan banyak menggunakan kata ini can, could dengan would. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat saja ke slide berikutnya. Nah, ini dia ekspresi yang bisa kita gunakan jika kita ingin membantu orang dalam situasi formal, misalnya mau membantu ibu guru, mau bantu bapak guru atau orang yang lebih tua dari kita. Ini yang kita ucapkan, may I help you? Oke, ini sopan ini ya. Makanya dia kita kategorikan ekspresi offering help yang masuk kategori kalimat formal atau yang resmi. Would you like me to help you? Shall I help you? Should I open the window? Right. Jadi 4 ekspresi ini nanti adik-adik bisa pilih salah satunya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika ingin membantu, misalnya membantu mama di rumah. Nah, pakai yang sopan, karena kalau sama orang tua itu mereka adalah raja di kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jadi kita harus sopan banget sama mereka, jangan sembarang ngomongnya. Jadi kalau membantu mama di rumah, "Mak, may I help you?" Ya, jadi seperti itu. "Would you like me to help you, ma'am?" Gitu ya, mom gitu. "Shall I help you? Should I open the window?" Nah, ini sama-sama artinya may I help you, ada yang bisa saya bantu. Would you like me to help you? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kamu ingin saya bantu gitu. Shall I help you? Mau saya bantu? Should I open the window? Jadi tinggal diganti aja windownya misalnya dengan door atau misalnya open apa gitu ya. Should I open the window? Mau saya bantu untuk bukakan jendela misalnya. Jadi ini contoh kalimat yang formalnya. Berikutnya kita akan lihat gimana sih kalau yang bentuk informalnya atau bentuk kalimat yang tidak resmi ini bisa diucapkan sama teman sendiri atau sama adik yang lebih muda dari kita. Do you want me to help you? Mau saya bantu? Gitu ya kalau dalam bahasanya kita. Can I get you some paper? Mau saya ambilkan kertas? Gitu. What if I help you doing the homework? Gimana kalau saya bantu kamu kerjain ini PR-nya gitu. Have some snack, mau snack. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan snack, kemudian kamu lihat ada teman di samping, lihat kamu lagi makan, kamu bisa tawari dia dengan mengucapkan kata have some snack, mau, gitu ya. Itu artinya kamu lagi nawarin snack ke teman kamu itu. Jadi ini dia informal banget, nggak boleh dibilang sama, nggak boleh diucapkan ini sama orang yang lebih tua, kurang sopan gitu ya. Drink, mau minum, gitu ya. Dalam bahasa Inggris jadi bilang saja drink, itu sudah makna bahwa mau bantuin mengambilkan minuman. Jadi singkat aja sama adik, drink, mau minum, gitu ya. Jadi kalau saya, could you mind if I take the drink for you, itu formal banget. Yang sama teman sendiri cukup simple aja, drink, gitu, mau minum, gitu.
I'll buy an umbrella if you like. Saya akan belikan payung itu jika kamu mau. Jadi ini yang informal semua nih. Ibu ulangi sekali lagi cara bacanya. Do you want me to help you? Mau saya bantu, gitu ya. Can I get you some paper? Mau saya ambilkan kertas, gitu ya. Ini biasa bantuan sama teman kalau ada teman lagi sibuk-sibuknya kerjain tugas. What if I help you doing the homework? Gimana kalau saya bantuin kerjain PR itu? Have some snack? Mau makan snack? Drink? Mau minum? I'll buy an umbrella if you like. Baik, itu tadi ekspresi-ekspresi yang informal yang bisa kalian gunakan ketika menawarkan bantuan sama teman sekelas atau sama adik atau yang lebih muda dari kalian umurnya ya, karena dia masuk kategori informal atau kurang resmi gitu. Baik, kita lihat lagi ada apa di slide selanjutnya. Baik, kalau tadi kita menawarkan bantuan, nah sekarang gimana kalau misalnya orang yang menawarkan bantuan ke kita dan kita akan menerima atau menolak bantuan tersebut. Nah, itu semuanya ada aturannya dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Arab tentunya ya. Namun karena kita lagi belajar bahasa Inggris, so you just focus to English. Nah, gimana cara apa yang kita ucapkan kalau kita mau menerima bantuan yang orang tawarkan ke kita? Ini accept artinya menerima. Ya, cukup simple aja. Okay, yes. Yes, please. Yes, thank you. Certainly. Thank you. Gitu ya. Thanks. Oh, that would be great. That's good idea. That's very kind of you. Jadi tinggal intonasinya saja yang kalian akan gunakan untuk membedakan dari keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ke 10 ekspresi untuk menerima tawaran. Jadi kalau bilang oke ya, yang juga bilang oke. Oke, gitu ya. Jadi ekspresinya itu yang menunjukkan bahwa Anda lagi senang. Oke. Yes. Yes, please. Sambil senyum tentunya ya, semeringah mukanya. Yes, thank you. Certainly. Jadi jangan certainly. Jadi nadanya itu yang menentukan bahwa Anda lagi nerima, lagi senang untuk menerima bantuannya teman kalian. Certainly. Oke? Okay? Thank you. Thanks. That would be great. Wow, that's good idea. That's very kind of you, right? Jadi itu contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan kalau ingin menerima bantuan orang lain. Nah, gimana kalau kita nolak? Ya, cukup ini saja salah satunya. Ini agak menolak secara sopan. Jadi Ibu nggak ngajarin yang menolak secara kasar, yang sopannya aja ya. Oh no, thank you. Jadi decline ini artinya menolak. Kalau menolak ya biasanya kita bilang oh no, thank you sambil kepalanya digoyang-goyangkan. Jadi bukan dengan begini-gini baru bilang no ya. Kalau kita orang Indonesia, orang Timur, kepalanya diginiin baru bilang oh no, thank you, makasih. Tidak ya, saya enggak perlu bantuannya, saya bisa sendiri kok. Atau it's okay, thank you. Oh, enggak perlu, makasih ya gitu. No, I'm fine, thank you. No, I'm fine, thank you. Jadi ketika mengucapkan ekspresi menolak itu juga jangan kaku gitu. No, I'm fine, thank you. Nggak seperti itu. Jadi ekspresinya ini yang membedakan dari ketiga ekspresi menolak yang salah satunya bisa kalian pilih. Ibu ulangi contoh yang pertama, kalian bisa ucapkan dengan ekspresi oh no, thank you. No, thank you, tetap juga dengan senyuman sehingga orang yang membantu kita, yang berniat mau bantuin kita itu nggak kecewa-kecewa banget ketika tawarannya dia kita tolak gitu ya. Itu norma-norma penolakan yang harus kalian juga pahami di sini, normal sosialnya. It's okay, thank you. Oh no, I'm fine, thank you. Gitu. Jadi ditolak secara halus gitu, nggak boleh kasar. Makanya sengaja sini Ibu tidak masukkan ekspresi decline yang informal. Karena Ibu ngajarin kalian gimana menolak sesuatu itu secara sopan sehingga orang tidak akan tersinggung dengan kita. Baik, adik-adik sekalian, sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa men-screenshot tampilan yang saat ini sedang ada di layar sebagai bukti kehadiran kalian, karena Ibu lihat ini yang gabung hanya sedikit mungkin karena faktor jaringan ya. Tadi saja Ibu memang kesulitan untuk terkonek ke Zoom karena jaringan di Pak Jeko juga lumayan luar biasa, kurang bersahabat karena kita mungkin berada di pinggiran kota. Kalau di daerah Leok maupun Kali sana mungkin agak bagus jaringannya, tapi semuanya perlu kita syukuri. Setidaknya saat ini kita bisa bertemu langsung di Zoom meskipun dengan jumlah partisipan yang sangat limited banget ini Ibu lihat. Baik, sekarang tadi Ibu sudah ngajarin
teorinya tentang gimana cara menolak tawaran, gimana cara menerima tawaran, gimana kalau kita memberikan tawaran atau bantuan kepada orang lain secara formal, gimana kalau secara formal dan seterusnya. Dan ini merupakan bagian dari materi materi offering help. Nah, tentu ada implementasi dari teori, karena teori tanpa praktek itu buta ya. Praktek tanpa teori juga itu lumpuh istilahnya. Jadi kita harus seimbangkan antara teori. Nah, sekarang Ibu harap teorinya sudah kalian kuasai. Kita sekarang akan implementasikan teori ini ke dalam dialog ini. Nah, di dalam dialog 1, ini ada shop assistant dengan Mrs. Jasmine. Ada seorang penjaga toko dengan seorang ibu yang bernama Nyonya Jasmine. Ada percakapan mereka di sini, yang mana si penjaga toko menyapa si Nyonya Jasmine ini dengan memberikan ekspresi offering. Ya, Ibu harap kalian nanti bisa menemukan ekspresi offering di sini karena ini bagian dari tugas. Good afternoon, ma'am. May I help you? Itu kata si penjaga toko. Ada ekspresi menawarkan bantuan di sana. Ibu harap kalian sudah menemukan. Kemudian Ibu Jasmine menjawab, yes, please. I'm looking for the simple size of this product. Katanya saya mau cari ukuran kecil dari, mungkin dia lagi pilih-pilih rok atau baju dan dia mau cari yang ukurannya agak kecilnya. Mungkin si Nyonya Jasmine ini orangnya langsing gitu ya. Kemudian penjaga tokonya bilang, si shop assistant-nya answer, I'm sorry ma'am, we only have the full size for that product. Kami hanya punya yang ukuran besarnya aja, yang ukuran kecilnya nggak ada, kata si penjaga toko. Terus Bu Jasmine bilang lagi, oh I see, oh gitu ya, gitu. Terus ditawari lagi sama si penjaga toko, would you like me to help you to find another product now? Atau saya mau carikan yang ukuran lain gitu katanya. Oh no, thank you. Nah, tentu Ibu Jasmine di sini ada ekspresi yang dia keluarkan yang merupakan ekspresi decline the offering. Nah, ini Ibu harap kalian sudah bisa menentukan. Kalau kalian sudah paham materi tadi, maka dialog 1 ini sudah dalam pantauannya kalian. Oh, yang ini yang offering, yang ini yang decline, yang ini yang receive, yang ini yang offeringnya dalam bentuk kurang formal, yang ini yang informal, dan seterusnya. Baik, adik-adik sekalian, saya kira untuk dialog 1 jelas. Kita lihat lagi dialog 2. Alright, di dialog 2 ada Mr. James dengan Harry. Diperhatikan, Mr. James-nya ngomong gini, the weather is so hot this day. Ini udaranya hot banget ya, panas gerah gitu kata si Mr. James. Kemudian si Harry-nya bilang, should I make a nice tea for you, Dad? Mau tak buatin es teh enggak, Pak? Gitu kata si Harry. Terus Mr. James-nya bilang, oh no, I'm fine. I already drank a glass of water. Gitu ya. Kira-kira ini ekspresinya Mr. James ini menerima atau decline the offering yang diberikan oleh Harry atau enggak. Itu nanti kalian analisa saja karena ada kaitannya dengan tugas akhir dari pembelajaran di pertemuan pertama kita ini. Kemudian Harry-nya bilang, okay, then should I turn on the air conditioner? Oke, kalau gitu gimana kalau tak hidupin AC-nya, kata si Harry. Yes, thank you Harry. Nah, di sini ada kata yes, thanks. Saya pikir adik-adik kalau sudah paham dengan penjelasan tadi, sudah bisa menentukan bahwa Mr. James ini di ekspres ini dia sedang decline atau receive offering dari Harry atau enggak, gitu ya. Baik, saya kira sangat jelas, adik-adik. Kita lihat lagi dialog 3. Nah, dialog 3-nya ini agak sedikit panjang sehingga tulisannya agak kecil. Mudah-mudahan adik-adik bisa jelas lihat di HP. Karena biasanya kalau kalian pakai Android atau smartphone itu layarnya sempit ya. Kalau Ibu saat ini sedang menggunakan laptop. Baik, di dialog 3 ini ada Dr. Nahda dengan Fafa, gitu ya. Jadi Ibu tidak membahas secara langsung untuk dialog 3, nanti tinggal adik-adik baca saja ya di materi yang sudah Ibu share dalam bentuk PDF maupun PPT di grup WA kelas kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian berlatih untuk menentukan yang mana sih ekspresi yang menyatakan offering help-nya, yang mana yang apakah dia masuk kategori formal atau informal, kemudian yang mana sih yang menunjukkan ekspresi
receiving offering-nya yang mana yang declining dan seterusnya ya. Nanti adik-adik baca aja sendiri ini karena sekali lagi disampaikan kita sangat dibatasi oleh waktu untuk Zoom meeting siang ini karena Ibu menggunakan Zoom yang non premium yang waktunya hanya sekitar 45 menit dan saat ini sudah berjalan hampir setengah jam. Kita lihat untuk tugasnya karena ini lebih penting untuk kalian pahami. Baik, ini adalah tugas pertama kalian di PBM Bahasa Inggris pekan ini. Jadi belum ada tugas proyek. Tugas proyeknya insya Allah nanti pekan depan. Kalau tugas proyek itu nanti kalian akan membuat tulisan. Kalau pekan ini kalian hanya memahami dulu, memahami yang sudah Ibu jelaskan, kemudian kalian kalau sudah paham maka berarti bisa menjawab pertanyaan ini. Number one, where do you think each conversation take place? Gitu ya. Menurut kamu di mana sih tempat dialog itu terjadi? Dialog one itu di mana? Apakah di rumah atau di rumah sakit misalnya atau di sekolah gitu. Jadi tinggal kalian tuliskan nanti di buku kalian untuk dialog 1 di mana, dialog 2 di mana, dialog 3 di mana. Nanti dituliskan aja. Kemudian number 2, what are the relationship ya? What are the relationship between the speakers? Apa sih hubungan di antara kedua pembicara tersebut yang ada di dialog 1, dialog 2 dengan dialog 3? Misalnya mereka adalah father dengan son misalnya ya, misalnya atau teacher dengan student. Nanti intinya dia akan ada dua status di situ yang akan kalian tuliskan karena ada dua rata-rata di dialog 1, 2, 3 itu Ibu lihat pelakunya itu hanya 2, tokohnya hanya 2 aja. Kemudian di number 3 in dialog 1 what does the shop assistant say to help Mrs. Jasmine? Nah ya, jadi di dialog 1 apa sih yang ekspresi yang disampaikan oleh si penjaga toko untuk menunjukkan bahwa dia ingin membantu Ibu Jasmine gitu ya. Nah ini terhalang ya. What will the shop assistant do to help Mrs. Jasmine ya, Mrs. Jasmine? Kira-kira apa yang mau dilakukan oleh si penjaga toko untuk memberikan bantuan ke Ibu Jasmine itu gitu ya. Saya kira jelas tadi tinggal dipahami saja, dibaca ulang saja dialognya. Kemudian di number 4, in dialog 2 what does Harry to overall help? Apa offeringnya, apa bantuan apa yang mau ditawarkan oleh Harry di dialog 2? Dan does his father accept or refuse? Apakah ayahnya itu menerima atau menolak tuh ya? Gitu nanti kalian jelaskan, kalian tuliskan jawaban kalian nanti. Kalau di sini does his father accept or refuse help, baru dilanjutkan lagi what does she say. Ini Harry berarti perempuan ya, bukan laki-laki. Baik, adik-adik sekalian, Ibu cek dulu waktu kita sudah berapa menit berjalannya. (11.35). 11.35. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit adik-adik sekalian. Any question so far? Mungkin ada yang mau bertanya sekaitan dengan materi kita siang ini, utamanya untuk bagian comprehension question. Silahkan diaktifkan audionya jika ingin bertanya. Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang apa yang dia pahami dari materi hari ini. Oke, the time for you now. Silahkan. Baik, sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya, seperti biasa nanti tugasnya ini, kalau adik-adik punya laptop di rumah dan punya printer, ini di print out saja, kemudian kalian tinggal kasih sisipan-sisipan untuk bisa menulis jawaban di dalam. Jadi soalnya nggak apa-apa dia dalam bentuk terketik. Ya, waktunya kita tinggal 10 menit. Ya, pihak Zoom sudah memberi peringatan adik-adik, running out of this time in 10 minutes later. Katanya waktunya kita tinggal 10 menit ke depan, ya. Jadi Ibu jelaskan saja untuk jawaban untuk tugas comprehension question di pertemuan 1 ini, silakan adik-adik tulis soalnya ya, tulis soal dan jawaban di bawahnya. Jadi soal dan jawaban. Kalau adik-adik punya laptop dan fasilitas printer di rumah, lebih bagus lagi kalian ketik aja supaya lebih rapi. Setelah itu kalian foto seperti biasa, bisa dalam bentuk PDF kalian share ke Ibu, bisa juga dalam bentuk PNG atau JPG atau JPEG. Intinya sampai tugas ini dengan jawabannya ke WA-nya Ibu.
secara wapri atau bisa juga ke emailnya Ibu atau ke FB Messenger. Silakan digunakan semua facility, intinya sampai jawabannya. Atau kalau mau setor langsung tugasnya itu sama Ibu di madrasah, cuma Ibu sampai dengan tanggal 2 Agustus itu jarang di madrasah ya karena Ibu WFH, work from home seperti ini, jadi Ibu kerja dari rumah. Kalau mau setor langsung silakan, namun Ibu sarankan biar nggak repot karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID yang belum jelas gimana di Kabupaten Buol. Sudah kalian ambil fasilitas yang termudahnya saja, foto, kemudian dikirim ke Ibu dan sertakan bahwa ini adalah ini nama ini, kelas ini, tugas 1 selesai. Oke? Ya, sudah. Jangan biasakan menumpuk tugas, biasakan menumpuk nilai itu bagus, tapi menumpuk tugas jangan ya. Jadi mumpung lagi belum tumpuk-tumpukan ini, setiap ada yang seperti ini, walaupun Ibu kasih waktu 1 pekan, jadi waktunya ini dari hari ini untuk kalian, berarti hari ini hari Selasa depan terakhir. Oke, selesai hari ini, sekumpul aja hari ini, karena ini kan it's very easy for you, I think. Ini sangat gampang sekali untuk kalian jawab. Baik adik-adik, karena waktu tinggal 5 menit, kita pakai saja waktunya untuk taking picture. Ibu juga akan mengambil dokumentasi. Zalfa Mardanita, silakan dihidupkan, semua dihidupkan videonya, karena Ibu juga akan memberikan laporan ke pihak madrasah bahwa hari ini Ibu telah melaksanakan tugas untuk memberikan ilmu ke adik-adik. Silakan yang masih dinonaktifkan videonya, tolong diaktifkan karena Ibu akan taking picture sebagai bukti bahwa kalian hadir bersama Ibu di siang hari ini. Ya, diluruskan posisinya. Dia Triputri ini bagus, dia berada di green screen ya, sehingga dia bisa menggunakan green screen sebenarnya mengganti latarnya karena warna dindingnya ini warna hijau ya, cantik. Baik, Ibu akan taking picture dalam hitungan ketiga ya. 1, oke Widya, tolong diam. Widyanya bergerak-gerak nih dari tadi. 1, oke. Belum siap, Ibu. Ya. Come on Widya, 1, 2, ya seperti itu sudah oke. 1, 2. Terus sekali lagi, Ibu akan stop screenshot dulu ya, supaya bisa keambil gambarnya temanmu yang lain. Oke, sebentar. Ya, kita dikejar waktu ini. Waktunya tinggal 4 menit. Bentar ya. Ada yang Ibu akan ambil gambarnya di sini. Oke, yang ini. Oke, Ibu akan stop sharing. Zalfa Mardanita ini belum nampak gambarnya di layar. Mana lagi yang lain ini? Pada terlempar keluar berarti yang lain ini ya. Tadi Ibu lihat ada beberapa, ada Nurhayati Lapio juga, namun ini tidak nampak si Nurhayati Lapio. Ibu cek dulu, mungkin dia terlempar keluar karena memang jaringan di Palele Barat itu lumayan kurang bersahabat. Ya, Rifki ini, kenapa pakai nama Real Dev ini Rifki ini? Tadi Ibu sempat baku Rifki masuk jaringan Ibu. Biasa keluar-keluar jaringan. Oh gitu ya. Nanti lain kali ditulis aja namanya ya. Jadi caranya itu tinggal diklik bagian kanan atas, baru rename. Oke, Nurhayati Lapia sudah bergabung. Kita secepatnya ngambil gambar dulu dengan Nurhayati. Ini perjuangan Nurhayati untuk bisa masuk. Karena Nurhayati ini dari Palele ini. Baik. Lira Firna masih dalam connecting. Nurhayati juga sedang connecting. Kita tunggu saja sambil menunggu pihak Zoom mematikan, menutup roomnya kita. Karena kita dibatasi waktu. Kalau Ibu menggunakan yang premium itu sebenarnya bisa 2 jam. Namun sampai dengan saat ini Ibu belum bisa mendapatkan fasilitas yang premium karena banyak syarat-syaratnya adik-adik ya. Lumayan banyak yang dibayar kalau untuk yang premium
dan Ibu juga belum tahu gimana prosedur untuk mendapatkan itu. Namun insya Allah ke depan mudah-mudahan Ibu bisa berhasil mendapatkan yang premium. Baik, ini Nur Hayati Erlapio sudah nampak. Welcome Nur Hayati. Nur Hayati ini kurang lebih 10 kali kayaknya tadi ini terlempar keluar masuk faktor jaringan di Palele Barat sana yang memang setahu Ibu tidak bersahabat. Baik, Lira Firna juga sudah nampak. Oke, kita ambil screenshot ya. 1, 2. Semuanya senyum. Widya senyum. Baik. Nur Hayati sudah terlempar lagi keluar. Oke, adik-adik sekalian. Jadi untuk pertemuan kita pekan ini saya kira sudah cukup. Meskipun hanya beberapa yang bisa gabung ya Ibu maklumilah kita di Buol, apalagi Zoom-nya dilaksanakan siang hari. Kalau di pagi hari agak bagus jaringan kita di Kabupaten Buol sebenarnya, namun karena schedule PBM-nya Ibu itu tercantum di jam 10.45 sampai dengan 12.00, maka Ibu juga harus ngajarnya pada jam tersebut. So it's okay. Nanti rekaman dari Zoom hari ini akan Ibu share juga ke grup WA masing-masing sehingga teman-temanmu yang tidak hadir bisa menyaksikan materi yang Ibu ajarkan secara live di Zoom room siang hari ini. Oke, adik-adik sekalian, I think that's all for today. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, let's close our activity by saying hamdalah together, alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attendance together with me this midday, ini sudah tengah hari ya, terima kasih sudah bersama Ibu di siang hari ini. Insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye bye. Ini ada Iksan yang sedang berusaha masuk ini. Oke, adik-adik, Zoom-nya Ibu akhir ya, Ibu tutup.